berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, siapa yang bisa memimpin doa pada hari ini? Ayo, Bu. Ya, silahkan Wahyudi, pimpin temannya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, terima kasih sih kepada anak-anak Wahyudi yang sudah bersedia memimpin doa pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen untuk mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya? Ibu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak masih semangat? Semangat, Bu. Semangat dong. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, Ibu punya tayangan tentang tepuk PPK. Silahkan berdiri semua. Berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salah, cerdas, berteratur, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat ya. Ya, semangat. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan mengajak anakku untuk menyanyikan sebuah lagu nasional yang mana di sini berjudul Garuda Pancasila. Ayo berdiri lagi. Semangat ya, semangat. Ya, satu, satu, dua, ya. Garuda Pancasila, aku takkan terbentuk, tetap proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila Nusantara, jagat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Maju. Ya. Nah, silakan duduk kembali di tempatnya. Nah, anak-anak masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Ingat, Bu. Ya. Jadi, kemarin kita belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran Tiga. Nah, sedangkan untuk hari ini kita belajar tentang tema 4. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat pada pembelajaran 4. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang mana di sini ada 6 poin. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, siswa dapat menyimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan membaca contoh pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun dewasa, siswa dapat menganalisis jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibacanya. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan menulis pengertian pantun, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan unsur-unsur pantun. Sedangkan yang kelima, dengan mengamati gambar dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat menganalisis interaksi masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengungkapkan pendapat,
Nah, kira-kira apakah yang sedang mereka lakukan? Ya, ada yang mengatakan kerja kelompok, ada yang mengatakan berdiskusi. Nah, baiklah. Jadi di sini Siti dan teman-temannya sedang bekerja kelompok. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Ibu akan membacakan teksnya. Kemudian anakku simak ya baik-baik. Nanti kalau ibu sudah membacanya, ibu akan memberikan tugas. Nah, perhatikan ya. Di sini Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sudah paham? Paham. Nah, coba perhatikan tugasnya ini. Bagaimanakah sikap tanggung jawab anggota kelompok dalam kegiatan diskusi tersebut? Nah, ibu akan membagikan sebuah LKPD. Silakan dikerjakan ya secara berdiskusi. Maaf ya, kita coba dulu ya. Suti, Aisyah ya. Oke. Ya, oke. Bagaimana? Sudah selesai? Iya, kalau sudah selesai, siapa lagi yang belum? Sudah semuanya ya? Sudah ya. Kalau sudah selesai, siapa yang bisa memaparkan hasil kerjanya tadi? Saya, Bu. Ya, Karimatun Nisa, bagaimana? Bentuk tanggung jawab dalam pekerjaan kelompok antara lain adalah tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. 1. Ketua kelompok yaitu mengatur proses kegiatan kelompok. Ya. 2. Sekretaris tugasnya menulis atau mencatat hal-hal penting dari kegiatan kelompok. 3. Bendahara tugasnya menjaga dan mengelola keuangan kelompok. Ya, masih ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Nurisa. Bentuk tanggung jawab dalam bekerja kelompok antara lain adalah 1. Melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Ya. 2. Mengerjakan tugas dengan penuh semangat. 3. Menyelesaikan tugas yang didiskusikan. 4. Membantu teman yang sedang kesulitan. Ya, berikan aplaus. Ya, semuanya anak-anak pintar ya. Nah, baiklah, ibu akan menyimpulkan hasil kerja dari anak-anakku. Yang mana di sini bentuk tanggung jawab dalam anggota kelompok tersebut dalam kegiatan diskusi. Yang mana di situ ada 3 petugas. Yang pertama ada ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara. Nah, tugas dari ketua kelompok itu yaitu mengatur jalannya kegiatan kelompok tersebut. Kemudian tugas dari sekretaris yaitu mencatat atau menulis hal-hal penting dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, yang ketiga bendahara. Apa tugas si bendahara? Menjaga dalam kelompok. Iya, jadi tugas dari bendahara itu mengelola bagian keuangan. Nah, adapun bentuk tanggung jawab dalam kelompok tersebut di sini yang pertama melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Kemudian yang kedua mengerjakan tugas dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga menyelesaikan tugas yang telah didiskusikan bersama. Kemudian yang keempat membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Iya, pintar semuanya, jempol. Nah, selanjutnya
rajin belajar. Nah, selanjutnya pantun muda. Bagaimanakah makna dari pantun muda yang dibacakan oleh temannya tadi? Siapa yang bisa? Hai Bu. Bagaimana Taufik? Makna dari pantun muda adalah kesedihan seseorang yang sedang rindu. Ya, jadi makna dari pantun muda di situ tadi bahwa seseorang yang mengalami kesedihan karena rindu akan seseorang yang didambakannya. Nah, selanjutnya pantun tua. Hai Bu. Bagaimana maknanya pantun tua, Marsha? Makna dari pantun tua baik buruknya seorang dapat dilihat dari sikapnya. Ya, jadi baik buruknya sikap seseorang itu dapat kita lihat dari baik dari tutur katanya, perbuatannya, dan sikapnya. Nah, selanjutnya semua pantun yang dibuat itu terdiri dari 4 baris. Nah, di dalam 2 baris dalam setiap pantun merupakan sampiran. Dan 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Nah, selanjutnya sesuai dengan pantun yang dibacakan oleh temannya tadi, siapakah yang bisa menjelaskan pengertian dari pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Ya, siapa yang bisa? Pantun kanak-kanak? Saya Bu. Bagaimana Wahyudi? Pantun kanak-kanak? Ada yang bisa? Pantun muda? Hai Bu. Bagaimana Taufik? Makna dari pantun muda adalah kesedihan. Ya, oke. Jadi di sini pengertian dari pantun kanak-kanak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana di sini menggambarkan tentang sukacita maupun duka cita. Nah, selanjutnya pantun muda. Siapa yang bisa? Pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau memakna perkenalan, nasib, perasaan, kasih sayang, iba, dan iri. Ya, jadi pantun muda di sini merupakan pantun yang mengenai kehidupan pada masa muda, yang mana berisi tentang perkenalan, nasib, perasaan, kasih sayang, iba, dan iri. Nah, selanjutnya pantun tua. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pantun tua? Saya Bu. Kenapa bisa terus? Yang lain dong. Saya Suci, Bu. bagaimana ya? Silakan. Pantun tua adalah pantun mengenai orang tua, budaya, Ya. agama, dan nasihat. Ya, jadi pantun tua adalah pantun yang mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Ya. Nah, selanjutnya apakah itu pantun? Nah, siapa yang bisa? Apakah itu pantun? Saya Bu. Ya. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Ya, jadi pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan sebuah nasihat, baik itu dari individu maupun dari kelompok. Nah, budaya dan sosial bangsa Indonesia itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal itu menjadi tanggung jawab warga masyarakat. Nah, coba perhatikan. Gambar apakah kira-kira ini? Nah, coba perhatikan gambar pertama. Bukan. Gambar kedua. Sedangkan gambar ketiga. Nah, jadi kalau kita simpulkan mengenai gambar ini, kira-kira kegiatan apakah yang mereka lakukan? Berkelompok, ada yang lain? Ya, gotong royong. Nah, selanjutnya mengenai gambar tadi, Ibu
Jadi ya, silakan dikerjakan. Saya, Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Selesai, Bu. Masih ada yang belum? Tidak ada. Ya, sudah selesai semua. Nah, siapa yang bisa memaparkan hasil kerjanya? Saya, Bu. Ya, Baby, bagaimana? Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar. Masyarakat tolong-menolong, ikut kerja bakti. Ya. Jadi di sini upaya, ya coba berikan aplaus dulu kepada temannya. Ya. Oke. Jadi di sini upaya yang harus dilakukan oleh warga masyarakat dalam mempertahankan sosial budayanya yaitu seperti tadi yang dipaparkan oleh temannya. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua, membiasakan tolong menolong. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, menjaga interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang terakhir, menghindari perpecahan. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Di sini ada sebuah contoh kasus. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apakah yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Beronda. Jadi, apa yang dilakukan? Beronda. Ya, jadi di sini hal yang harus dilakukan warga masyarakat adalah menjaga keamanan lingkungannya, yaitu dengan cara berondam. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu itu? Ya, jadi semua. Jadi yang bertanggung jawab dalam keamanan lingkungan kita itu adalah semua warga masyarakat. Nah, ada pun petugas-petugasnya di situ. Ada petugas Diskamling, Polri, Kasitratif, Babinsa, TNI, dan semua warga yang masyarakat yang bertanggung jawab dalam kegiatan itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks bacaan. Siapa yang bisa membacakan teks ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Aisyah. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Ya. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung dan tempat tinggalnya. Nah, yang lain perhatikan temannya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Iya. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Ya. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng berhenti. Iya. Siti dan teman-temannya kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Ya. Bagaimana teman-temannya yang lain? Perhatikan teman yang membaca tadi. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau teman benar-benar diperhatikan, Ibu akan bertanya mengenai bacaan tadi. Nah, kira-kira bagaimanakah sikap seharusnya Siti dan teman-temannya dalam menangani kedua orang tersebut? Bersikap sopan, Bu. Apa? Sopan. Tetap bersikap Sopan. Nah, jadi di sini sikap Siti dan teman-temannya itu harus tetap Sopan. dalam
ke rumah Pak RW. Iya. Sampai di sini masih ada yang ingin tanyakan atau sudah paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah dipaham semua. Sudah paham? Paham. Ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Bu. Bagaimana, Wahyu? Tadi kita mengajar tentang pantung. Ya, masih ada yang lain? Oke, marilah kita simpulkan secara bersama-sama ya. Nah, tadi kita belajar tentang pantun. Yang mana ada 3 jenis pantun. Yang pertama, pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, selanjutnya upaya yang harus dilakukan warga masyarakat dalam menangani sosial budaya yaitu membiasakan musyawarah mufakat, bergotong royong, apalagi membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Kemudian yang terakhir, menghindari Perpecahan. Iya. Bagaimana? Sudah dipaham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya untuk mengukur kemampuan anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi. Silahkan dikerjakan secara individu ya. Ini tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama, harus secara individu. Nah, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah selesai, semua? Sudah, Bu. Ya. Oke. Alhamdulillah untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, adapun hasil dari tugas evaluasinya tadi, alhamdulillah semuanya dapat nilai-nilai yang bagus. Nah, adapun dari temannya yang lain mungkin pertemuan berikutnya bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, Bu. Ayo bersemangat, semangat. Semangat. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, siapa yang bisa memimpin doa untuk pulang? Saya, Bu. Ya, silahkan Wahyudi. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anakku Wahyudi dan begitu pun juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini ya yang sudah bersedia untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ya, Nah, selanjutnya silahkan kembali masing-masing pulang ke rumahnya. Jangan lupa terapkan yang 3M itu tadi, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Nah, tetap jaga